Oke, untuk video sekarang saya akan menerangkan pola kalimat bab 2. Yang pertama di situ ada kore, sore, dan are. Kore, sore, are menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Kore menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara. Sore menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara, sedangkan are menunjukkan benda yang ada jauh dari pembicara dan lawan bicara. Oke, yang pertama di situ ada kore. Pertama kore dulu nih. Kore artinya ini. Kore artinya ini. Yang saya jelaskan tadi, kore itu artinya menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara. Oke, kita masuk ke contoh. Di situ ada gambar orang yang nunjukin, itu gambarnya tas ya. Terus ada lawan bicaranya agak jauh. Nah, posisi tas itu dekat dengan si pembicara. Di situ ada contohnya, kore wa kabang des. Kore wa kabang des, yang artinya ini adalah tas. Kore itu artinya ini, kabang itu tas. Jadi kore wa kabang des artinya ini adalah tas. Oke, lanjut contoh selanjutnya, kore wa jiso des. Kore wa jiso des. Kore itu ini, jiso itu kamus. Jadi artinya ini adalah kamus. Oke, contoh selanjutnya, kore wa borupen des. Kore wa borupen des artinya ini adalah pulpen. Oke, selanjutnya sore. Sore menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara. Jadi bendanya itu dekat dengan lawan bicara. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama, sore wa zasshi des. Sore wa zasshi des, yang artinya itu adalah majalah. Zasshi itu majalah ya. Sore wa zasshi des. Next, yang kedua ada sore wa shimbun des. Sore wa shimbun des, itu adalah koran. Shimbun itu koran ya. Oke, contoh yang terakhir, sore wa techo des. Sore wa techo des. Techo itu buku agenda. Jadi artinya itu adalah buku agenda. Oke, lanjut ke are. Are artinya itu ya, itu jauh. Jadi posisi bendanya jauh dari pembicara dan lawan bicara. Oke, di situ ada gambar orang nunjukin barang. Barangnya jauh dari dua-duanya ya, lawan bicara dan si pembicara. Oke, yang pertama, are wa enpitsu des. Are wa enpitsu des. Enpitsu itu pensil. Jadi artinya itu adalah pensil. Oke, yang kedua, are wa kasa des. Are wa kasa des. Kasa itu payung. Jadi artinya itu adalah payung. Terus yang terakhir, are wa nandeska. Nandeska itu artinya apa ya? Kata tanya, diakhiri dengan kata ka. Are wa nandeska itu apa? Oke, pola yang kedua ada kono kata benda, sono
kata benda dan ano kata benda. Nah, di sini kono, sono, ano ini sama ya, artinya kayak kore, sore, dan are. Tetapi bedanya kalau kono diikuti dengan kata benda. Ya, kalau kore itu enggak diikuti dengan kata benda ya. Contoh yang pertama, kore wa kabang des. Nah, kalau kono kata bendanya di depan. Jadi setelah kono terus kata benda ya. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama, kono borupen wa dian sangno des. Ya, borupen itu kata benda. Jadi kono diikuti dengan kata benda. Terus partikel wa dian sangno. Nano di sini itu kepemilikan ya, atau kepunyaan. Jadi artinya pulpen ini milik saudara Dian. Kono borupen wa dian sangno des. Oke, contoh yang kedua, sono kutsu wa ikura desu ka. Nah, kutsu di sini kata benda ya. Sono diikuti dengan kata benda. Sono kutsu wa ikura desu ka. Ikura di sini untuk menanyakan harga barang. Sono kutsu wa ikura desu ka, yang artinya sepatu itu harganya berapa. Oke, lanjut yang terakhir, ano hito wa dare desu ka. Ano hito, hito itu kata benda ya. Ano itu artinya itu. Ano hito wa dare desu ka, yang artinya orang itu siapa. Oke, lanjut ke pola 3 ya. Di situ ada sodes. Sodes artinya dalam kalimat nominal yang menanyakan positif atau negatif ya. Sering digunakan sodes terhadap jawaban positif dan dapat menjawab dengan kalimat hai sodes, atau bisa diartikan dengan ya, betul. Oke, kita langsung ke contoh. Yang pertama, sore wa jiso desu ka. Sore wa jiso desu ka. Apakah itu kamus? Hai, so des. Ya, betul. Jadi kayak untuk menanggapi kalimat yang positif ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Kalau yang tadi nanggapin yang informasi yang benar, kalau yang sekarang negatifnya ya. Contoh, ano hito wa ansang desu ka. Ano hito wa ansang desu ka. Artinya apakah orang itu saudaraan? Nah, kita jawabnya negatifnya nih. Jawabannya ya iye chiga imasu ya. Karena orang itu yang dituju tuh bukan saudaraan gitu ya. Jadi jawabannya negatif. Oke, lanjut contoh yang terakhir. Di situ ada sore wa borupen desu ka. Borupen itu pulpen ya, yang artinya apakah itu pulpen. Terus kita bisa jawab itu sesuai jawaban yang sebenarnya ya. Jadi sesuai barang gitu. Di situ jawabannya iye shapu pensilu des, bukan pensil mekanik. Oke, lanjut ke yang pola 4 ya. Nani ka. Penjelasannya dengan kalimat tanya ini memberi pilihan yang lebih dari 2. Kemudian lawan bicara memilih yang benar. Untuk jawaban tidak dibubuhi hai, iye, tetapi menyatakan langsung kalimat yang dipilih. Contoh di situ, kore wa kyu desu ka nana desu ka. Apakah ini 9 atau 7? Jadi pola ini itu khusus semisal pembicara itu masih bingung dengan keadaan benda itu gitu loh.
Contoh lagi nih, ada korewa hong desu ka, jiso desu ka. Jadi si pembicara itu bingung apakah itu buku atau kamus gitu ya. Di antara ada dua pilihan, mana yang benar gitu. Oke, lanjut ke pola 5 ya. Di sini ada keterangan kata benda 1 no dan kata benda 2 ya. Penjelasannya pada pelajaran 1 tadi ya, dipelajari bahwa jika kata benda 1 menerangkan kata benda 2 ya, maka digunakan partikel no. Pada pelajaran ini belajar cara penggunaan partikel no ya. Contohnya kita masuk ke contoh yang pertama, ada korewa komputer no hong desu. Di situ ada partikel no ya. Nah, contoh pertama ini menerangkan kata benda 1 ya. Kata benda 1 menerangkan sesuatu dari kata benda 2 ya. Jadi artinya ini buku komputer ya. Jadi dibacanya dari belakang gitu. Ini buku komputer. Komputer itu Terus yang kedua, korewa watashi no hong desu. Korewa watashi no hong desu. Di sini contoh kedua, kata benda 1 menyatakan pemilik kata benda 2 yang artinya ini buku saya. Oke, yang terakhir partikel no ini artinya bisa menggantikan kata benda 2 ya. Contohnya arewa ada reno kabang desu ka. Artinya itu tas siapa? Nah, lawan bicara jawab Kimura sang no des. Nah, no di sini menggantikan kabang ya. Jadi kabangnya tanpa ditulis juga bisa. Jadi langsung Kimura sang no des. Oke, minasang, cukup sampai di sini tentang penjelasan bab 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.